Breaking news, pemirsa, yang Anda saksikan ini merupakan situasi terkini di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, di mana Otto Hasibuan masih mendampingi Jessica Kumala Wongso yang tadi juga dikatakan menandatangani surat bebas bersyarat setelah keluar dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Kemudian apakah proses ini sudah dijalani oleh Jessica Kumala Wongso? Kita masih menantikan. Rencananya nanti setelah dari tempat ini, Jessica akan beranjak menuju ke Balai Permasyarakatan yang juga akan mengikuti beragam proses berikutnya. Setelah itu, kemudian Jessica merencanakan untuk melakukan makan siang berkumpul bersama keluarga dan juga memberikan konferensi pers ataupun juga sesi tanya jawab dengan rekan-rekan media. Kami kembali terhubung dengan Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana yang sudah menemani kita tadi memberikan analisa-analisanya dan juga menilai remisi yang didapatkan oleh Jessica Kumala Wongso yang memang cukup besar, kurang lebih 5 tahun, artinya 58 bulan 30 hari. Ini sesuai dengan keterangan dari pembebasan bersyarat klien permasyarakatan atas nama Jessica Kumala Wongso yang dikeluarkan oleh Kepala Kelompok Kerja Humas Direktorat Jenderal Permasyarakatan, yang menyampaikan bahwa juga selama menjalani pidana yang bersangkutan telah berkelakuan baik berdasarkan sistem penilaian pembinaan narapidana dan total mendapat remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Mas Heri, ada sistem penilaian pembinaan narapidana. Apakah setiap narapidana ini mendapatkan informasi yang cukup jelas, cukup clear mengenai hal ini? Pengalaman dari Anda sebagai seorang praktisi, Mas Heri. Ya, kalau bicara sistem itu kan berarti sesuatu yang sudah berulang kali dilakukan ya, Mbak Putri ya, dan itu sudah kemudian harusnya karena sifatnya annual, maka rasa-rasanya setiap orang memiliki akses yang sama. Nah, masalahnya adalah kemudian sejauh mana hal yang dilakukan itu berpengaruh pada penilaian. Itu saja yang akan menjadi disparitasnya, biasanya demikian. Tapi kalau akses informasi untuk hal itu, saya rasa teman-teman lapas sudah sangat paham betul bagaimana kemudian memberikan dan kemudian memenuhi pemenuhan terhadap hak asasi yang sama bagi setiap narapidana di lapas tersebut. Masalahnya tadi kan ketika masuk ke poin penilaian, Mbak Putri, ini yang bisa dirasa berbeda. Misalnya saya kok melakukannya sama, tapi yang ini dapatnya berbeda, perlakuan ke saya berbeda. Nah, nanti akan jadi perdebatan di sana. Sehingga tadi kan adalah kalau ingin memberikan penilaian itu haruslah sesuatu yang saintifik, misalnya yang sesuatu yang terukur kan, sesuatu yang bisa kita nilai benar juga dalam logika kita sama secara objektif, kita nggak berdebat terkait hal itu. Maka kalau tadi sudah informasinya sudah diberikan kepada semua orang, langkah selanjutnya adalah penilaiannya juga menggunakan parameter yang sama, tidak ada dualisme, imparsial, sifatnya tidak memihak. Nah, ini yang menurut saya perlu untuk sekedar tidak hanya proseduralnya saja. Proseduralnya tadi yang Mbak Putri sampaikan secara sistem, adakah tidak informasi itu dulu diterima. Saya rasa semuanya pasti memperoleh yang sama secara akses. Nah, masalahnya kemudian lanjutannya kan masing-masing tidak mengetahui juga urusan yang lain kan. Dia hanya mengetahui diri, tidak mengetahui katakanlah perlakuan terhadap narapidana yang lain seperti apa, dan penilaiannya apalagi sifatnya pasti sangat tertutup. Menurut saya ini bukan sesuatu yang terbuka ya. Maka ini yang celah-celah untuk bisa tidak sesuai dengan prosedural, itu yang harus jadi PR teman-teman di Kemenkumham. Walaupun sekarang perbaikannya sudah banyak sekali dari sistem dan lain sebagainya, tapi sekali lagi yang namanya oknum itu kan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, dan tidak boleh menutup mata, bahkan tidak boleh juga alergi terhadap kritik dari masyarakat dan mengatakan nggak ada, kita sudah 100% aman dari hal-hal semacam itu. Saya rasa malah kalau mengabaikan hal-hal semacam ini yang bisa jadi presiden buruk ke depan ya, apalagi kalau ini bicara dalam hal akhirnya adalah muara dalam penegakan hukum ya. Saya katakan sekali lagi, dalam penegakan pidana, kalau pelaksanaan pidana itu memang nggak seksi, Mbak Putri. Bicara tentang lapas itu nggak seksi sama sekali sebenarnya. Nah, cuman kita lupa, itulah yang sebenarnya juga cerminan dari penegakan kedaulatan hukum kita yang berkeadilan tadi.
Kalau prosesnya saja berjalan, tapi kemudian orang yang harusnya bertanggung jawab secara pidana malah kemudian tidak mendapatkan penghukuman apapun nilainya dari proses yang dijalani, saya rasa berarti ada yang gagal dalam proses tersebut. Atau kalau kita lihat dalam konsepsi pembinaan misalnya, ada seorang yang sudah pernah dijatuhi pidana, menjadi narapidana, kemudian dia keluar melakukan tindak pidana yang sama atau tindak pidana yang baru, berarti ini kan ada hal yang serius yang harusnya dipahami oleh teman-teman di Kemenkumham kan? Ya. Berarti ada yang salah nih dalam proses pembinaan narapidana tadi. Itu Baik. saya rasa juga salah satu poin tambahan dalam diskusi kita hari ini, Mbak Putri. Iya, Mas Heri, ini selama menjalani pembebasan bersyarat, Jessica wajib lapor ke Balai Permasyarakatan kelas 1 Jakarta Timur dan akan menjalani pembimbingan hingga 27 Maret 2032. Wajib lapor ini sebenarnya mekanismenya seperti apa, Mas Heri? Apakah dilakukan setiap hari dalam seminggu, ataukah hanya ada hari-hari tertentu, atau masing-masing dari narapidana yang menjalani bebas bersyarat ini ada perbedaan jumlah hari lapornya dalam setiap minggu, Mas Heri? Ya, biasanya untuk memudahkan mekanismenya disepakati saja sih, Mbak. Kadang ini tidak terlalu rigid lah ya. Bisa saja misalnya 1 minggu 1 kali tadi yang disampaikan, dan jamnya ditentukan, harinya ditentukan gitu ya. Ya, ini kan sebagai bentuk bahwa memang seorang yang melakukan pembebasan bersyarat itu masih punya kewajiban, karena bahasanya saja kan bersyarat tuh. Betul. Berarti masih ada, kalau bahasa bukan bahasa hukum sih, tapi kadang orang memahami kebebasan secara murni begitu ya. Berarti nggak ada halangan lagi untuk dia kemudian keluar dari lapas tadi. Tapi ini kan karena dia masih punya kewajiban, maka kewajiban yang dilaksanakan harus dipenuhi. Ini juga mekanisme kontrol kan. Baik, bagaimana baik. kalau seorang mencoba Mas melarikan Heri, diri. mohon maaf saya harus tahan terlebih dahulu karena sepertinya Jessica sudah keluar dari Kejari, Jakarta Timur, dan sudah ada rekan-rekan media yang mencoba mendapatkan keterangan dari Jessica. Kita sambil menantikan kembali. Sepertinya proses penandatanganan surat bebas bersyarat ini sudah selesai dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso dan akan bergerak menuju tempat berikutnya, Balai Permasyarakatan. Saya akan ajak Anda untuk melihat inilah situasi terkini di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Tadi memang sudah dijelaskan bagaimana ulasan mengenai pemberian remisi, apa yang menjadi dasar-dasar kemudian dikabulkannya remisi ini ataupun juga pengajuan pembebasan bersyarat. Mas Heri Firmansyah sudah menjelaskan. Tadi sempat kami bahas terakhir adalah mengenai apa yang harus dilakukan oleh Jessica karena masih harus melakukan wajib lapor hingga 2032. Sambil menantikan rekan-rekan media mendapatkan pernyataan dari Jessica yang sudah usai sepertinya untuk memberikan keterangan. Nah, kita lihat pintu sudah dibuka. Jessica sepertinya akan melangkah keluar. Kita nantikan. Dan apakah Jessica kali ini akan memberikan pernyataan kepada rekan-rekan media yang sudah menantikannya? Nah ini kita lihat ada Otto Hasibuan sudah keluar. Apakah bersama dengan Jessica? Apa yang akan disampaikannya kepada media? Kita masih menantikan. Kita masih mencoba mendengarkan. Otto Hasibuan sudah memberikan pernyataan. Kita dengarkan bersama. Baru kita Jessica-nya akan dilepas dan setelah itu kita nanti akan ajak Jessica makan siang dulu. Dia katanya pengen sushi katanya makannya. Bisa dijelaskan sedikit proses ini proses apa nih Pak? Proses di sini proses apa? Ini kan prosesnya ini dari ini ibu lapas yang sebenarnya bisa jelaskan ya. Ini kan dari kan kalau pelepasannya itu kan dari lapas. Setelah dari lapas tentunya kan ada pihak eksekutornya itu yang dulu penuntutnya kejaksaan. Jadi harus ada juga konfirmasi dari kejaksaan. Dari kejaksaan baru nanti itu ke Bapas ya. Iya.
Nah, di Bapas nanti untuk serah terima lah di Bapasnya nanti. Pihak keluarga gitu ya. Dan kepala keluarga. Nanti akan menerimanya. Kita akan menerima. Jessica nanti. kata-kata mutiara. Keluarga di Bapas berarti Pak? Iya, kita keluarga di Bapas sudah di sana sekarang. Nanti Jessica diantar juga. Mbak Jessica kayaknya kurang maju dikit ya. Kurang maju Sana lagi juga. Mbak. Dari pihak keluarganya yang akan menjadi oke. Nanti aja di Ada Senin ide. Golf. Satu kalimat aja sampai pada ya. Karena kita masih menunggu di Bapas. Dua kalimat lah. Bang Fris, dua kalimat lah. Dua kalimat. Nanti di Senin Golf Jessica-nya akan kasih Dua konferensi kalimat pers aja. ya, Mas. Terima kasih, Mas. Dua kalimat yes. Yes. Nanti Senin Golf ya. Mas, kameranya, Mas. Apa rencananya? Awas kameranya. Ya, pemirsa, Jessica masih bungkam hingga saat ini, tidak memberikan pernyataan apapun kepada media mengenai kebebasannya, bebas bersyarat yang diberikan 58 bulan 30 hari, dan tadi Otto Hasibuan masih sama memberikan keterangannya kepada rekan-rekan media juga sama seperti yang ia sampaikan saat Jessica keluar dari lapas Pondok Bambu. Nah, ini kita lihat Jessica sudah masuk ke mobil, kemudian menuju Balai Permasyarakatan. Dan untuk bisa menjalani proses berikutnya, baru setelah itu rencananya adalah makan siang. Sudah ada yang diincar oleh Jessica rupanya, ingin makan sushi bersama kuasa hukum dan juga keluarganya. Baru kemudian nanti berkesempatan membuka kesempatan juga kepada rekan-rekan media untuk memberikan pertanyaan dalam sesi jumpa pers. Kita lihat mobil yang dinaiki oleh Jessica sudah meninggalkan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Bersama juga ini kita lihat mobil yang dinaiki juga oleh Otto Hasibuan yang mengawal pembebasan bersyarat dari Jessica Kumala Wongso yang tadi sekitar mulai pukul kurang dari 9:30 pagi. Ya, mobil sudah melaju. Kita nanti akan terus tunggu bagaimana update terbaru mengenai hal ini. Sambil kembali kita lanjutkan perbincangan. Mas Heri, tadi terhenti Mas Heri sampai kepada masalah wajib lapor yang masih terus harus dijalankan oleh Jessica Kumala Wongso sampai 2032. Mas Heri, mengenai tadi masih belum tuntas penjelasan dari Mas Heri, tapi artinya apakah kemudian ada negosiasi-negosiasi antara terpidana yang dibebaskan ini kemudian dengan pihak-pihak terkait mengenai jumlah harinya dalam seminggu harus berapa kali lapor? Tidak harus setiap hari ya berarti Mas Heri ya untuk bisa melakukan wajib lapor secara fisik ini? Ya secara teknis di lapangan Mbak, kadang lebih lentur lah ya, saya katakan lebih fleksibel. Selama kemudian mungkin secara penilaian dianggap tidak terlalu menyimpangi atau kemudian tidak menimbulkan dampak yang besar, biasanya selesai dengan negosiasi dalam tanda petik yang baik sebenarnya ya, saling memudahkan sajalah, satu menjalankan tugasnya, satu memenuhi kewajibannya, harusnya seperti itu ya. Tapi kan ini yang kemudian sekali lagi kalau kita bicara dalam konsepsi secara umum, ini yang jangan sampai ada pembeda-pembedaan nih. Kalau yang satu dia sangat strict sekali, harus jam sekian hari ini gitu untuk hadir, kalau tidak akan ada mendapat teguran dan sanksi, tapi yang lain landai saja begitu. Nah, ini yang menurut saya ada ya Mas ya, perbedaan-perbedaan itu dalam kenyataan di lapangan ya Mas ya? Kita ini semua manusia biasa, Mbak Putri ya. Saya rasa minim pengawasannya, apalagi kita bicara dalam hal institusi kan, maka harus dibuat rule of the game yang benar. Jangan sampai menciptakan katakanlah raja-raja kecil dalam setiap instansi bisa menyampaikan sesuatu aturan, merubah aturan atau menyimpangi aturan berdasarkan pada tafsirannya sendiri. Nah, ini yang perlu dijaga dalam setiap level penegakan hukum di instansi masing-masing ya. Karena itu yang kadang mungkin terjadi di ranah praktik ketika mereka mungkin menggampangkan. Kita masih ingat Mbak Putri kasus Peggy misalnya, ada hal-hal yang dianggap sepele, ternyata itu kemudian jadi persoalan serius bagi pihak yang lain kan. Nah, ini kan anggapan sepele tadi, mungkin tahu sama tahu ya, dalam artian mungkin merasa bahwa dia tidak dirugikan dalam hal ini, tapi dia lupa
bahwa dalam penegakan hukum itu kan tidak hanya dalam perkara ansih saja, perkara tertentu saja. Sama seperti kita bicara pada hari ini tentang pembebasan bersyaratnya Jessica Wongso, kita nggak bicara tentang kasus Jessica Wongso loh, Mbak Putri ya, secara material, secara substansi, karena mungkin masih ada perdebatan di situ. Tapi kita bicara tentang hari ini pembebasan bersyaratnya Jessica Wongso ini juga harus menjadi parameter yang sama, mendapatkan perlakuan yang sama, treatment yang sama bagi para pihak pencari keadilan juga yang juga ingin mendapatkan remisi. Kalau bisa dapat 5 tahun juga kan begitu ya. Jadi saya rasa ini penting untuk diingatkan. Kadang hal-hal prosedural itu mudah sekali disimpangi karena mungkin ada kemalasan, ada menganggap bahwa itu hal sepele, remeh, temeh, atau bahasa istilahnya receh begitu ya. Tapi dia lupa bahwa dalam penegakan hukum itu prosedural menjadi penting, ya, apalagi kalau kita kemudian akan menggugat dalam tanda petik satu kewenangan hukum dari suatu lembaga atau instansi. Nah ini kan yang jadi persoalan, akhirnya cuman gara-gara satu orang ya yang ke bawah itu adalah satu instansi, seakan-akan semuanya adalah oknum gitu, padahal ada juga orang yang menjalankan tugas pokok fungsinya secara baik. Nah, dualisme atau gap, kesenjangan antara teori dan praktik apa yang ada dalam perintah undang-undang dengan apa yang dijalankan, nah inilah yang biasanya menimbulkan satu problematika hukum ya. Mungkin ada istilah industri hitam dalam penegakan hukum, itu yang harus kita hapus sehingga orang juga percaya ya tidak mesti harus menggunakan kekuatan kekuasaan dan uang untuk mendapatkan keadilan misalnya. Begitu kira-kira Mbak Putri. Baik, Mas Heri, sambil juga kita lihat di layar kaca pemirsa sudah tiba di tempat tujuan berikutnya, Bapas ataupun juga Balai Permasyarakatan. Kita dengarkan kembali dan kita lihat kembali Jessica keluar dari mobil dan masuk ke dalam untuk menjalani rangkaian proses. Masih juga tentunya ditemani oleh kuasa hukumnya Otto Hasibuan yang terus mengawal sejak Jessica ini menghirup udara bebas tadi. Lebih kurang sekitar hampir pukul 9:30 pagi, Jessica keluar dari Lapas Pondok Bambu Jakarta Timur dan juga melambai kepada rekan-rekan media. Tapi memang hingga saat ini belum ada sepatah kata pun yang disampaikan oleh Jessica kepada media. Bahkan tadi rekan-rekan media sudah menodongnya, memintanya untuk memberikan pernyataan, walaupun hanya 1-2 kalimat begitu, kata-kata mutiara itu yang dikatakan oleh rekan-rekan media. Tapi kemudian Jessica masih bungkam, hanya memamerkan senyumnya saja dan melewati wartawan sampai akhirnya kemudian saat ini tiba di tempat berikutnya, yaitu Balai Permasyarakatan. Tentunya ini berlangsung secara tertutup dan rekan-rekan media tidak bisa masuk ke dalam. Akses dibatasi hanya sampai di luar. Kita akan terus tunggu nanti bagaimana penjelasan dari pihak kuasa hukum mengenai proses yang harus dilakukan oleh Jessica di tempat ini. Ini merupakan tempat terakhir Balai Permasyarakatan sebelum nantinya Jessica juga akan memiliki agenda pribadi, makan siang bersama keluarga, baru kemudian dilanjutkan dengan sesi konferensi pers dan bertemu dengan media. Baik, kita sambil melihat gambar terbaru situasi terkini di Balai Permasyarakatan sambil juga lanjutkan perbincangan dengan Mas Heri Firmansyah selaku pakar hukum pidana. Di masa-masa ini saat menjalani wajib lapor hingga 2032 ini, Mas Heri, apa juga yang harus dilakukan oleh Jessica Wongso tentunya? Adakah kewajiban-kewajiban lain selain kemudian harus datang dan memberikan laporan secara fisik? Ya, saya rasa tidak ya, itu saja sudah cukup ya. Saya nggak tahu apakah kemudian ada tambahan-tambahan katakanlah hal lain yang secara hukum wajib dilakukan oleh Jessica, tapi secara umum itu sudah memenuhi semua lah, Mbak. Cuman masalahnya adalah ketika dia hidup di luar dari lapas, pembinaan itu kan tetap berjalan. Salah satunya tadi adalah wajib lapor tadi. Dan juga akan melihat pola perilakunya dari Jessica juga, apakah kemudian setelah keluar dari lapas berubah atau tidak, sampai malah melakukan hal-hal yang malah melanggar hukum. Maka ini kan jadi kewajiban moral bagi seseorang, termasuk dalam hal ini adalah Jessica Wongso yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat, untuk menjaga perilakunya agar terjauh dari mengulangi tindak pidana yang sama atau melakukan tindak pidana yang baru.
Nah, dia harus hal itu, Mbak. Saya rasa yang penting ya, Mbak Putri ya. Ya, baik. Sambil kita juga melihat Otto Hasibuan baru saja turun dari mobilnya dan akan segera masuk ke Balai Permasyarakatan yang merupakan tempat berikutnya di mana Jessica Kumala Wongso menjalani prosedur administratif. Penyerahan daripada Jessica kepada keluarga. Nah, sekarang di dalam sudah ada Jessica sudah ada di dalam. Ini lagi dicolok aja. Colok aja. Kita putuskan tadi bertiga saja. Kebudiman dulu deh supaya gak goyang. Setelah nanti ini keluar dari sini selesai, kita sudah menjadi bersama dengan Jessica, dia sudah menjadi bebas di alam bebas, tidak lagi kait, ya walaupun namanya hidup syarat tapi lalu Pak, ya, artinya kalau untuk PK-nya sendiri jadi nggak sih Pak? saya kira jadi ya, tapi nanti habis ini saya bicarakan dengan Jessica ya, karena sesungguhnya PK itu sudah kita buat dan sudah selesai, tapi karena beberapa waktu yang lalu tiba-tiba kami mendengar ada informasi bahwa dia akan keluar, maka kita memutuskan biar dulu dia keluar gitu ya, sudah dia keluar baru kita ajukan PK. Akan lebih mantap, lebih tenang, karena selama ini kan boleh dikatakan masyarakat kan tidak pernah bisa berkomunikasi dengan Jessica selama ini, ya kan? Bahkan wartawan pun nggak bisa, Netflix pun nggak bisa. Jadi orang memang pengen tahu apa sih yang terjadi dengan Jessica, ya kan? Nah, jadi kalau ini sudah tenang, kita mudah-mudahan bisa kita explore lebih jauh lah nanti. Nah, untuk itu karena banyak teman-teman tadi minta ingin berbincang langsung dengan Jessica, habis dari sini saya akan bawa Jessica untuk makan siang, karena waktu makan siang, sekaligus nanti jam 2 bisa kita melakukan konferensi pers langsung dengan Jessica. Artinya Pak, kalau untuk pembebasan bersyarat ini sendiri, apa sih Pak yang menjadi pertimbangan utama Pak? Ya sebenarnya harusnya lapas yang harus bisa menjelaskan ini ya. Tapi yang saya tahu bahwa memang Jessica ini adalah suatu profil yang bisa akhirnya kita buktikan. Kalau selama itu dianggap dia berperilaku tidak baik, inilah bukti bahwa dia orang-orang bagaimana sebenarnya Jessica itu. 8 tahun dia di sana diawasi di penjara, ternyata dia mempunyai prestasi dan perilaku yang sangat baik sekali. Apa itu prestasinya Pak? Ya, buktinya dia bisa keluar kan tentunya kan. Ya, dia di sana juga melakukan pekerjaan yang baik, ya kan, selalu taat, tidak pernah melanggar aturan, sehingga bisa mendapatkan yang ini remisi yang prioritas kan gitu, karena bukan prioritas mungkin ya. Saya lupa istilahnya saya dia dapat remisi pemuka gitu. Ya. Pak, kalau untuk PK sendiri artinya ada novum baru nggak sih Pak? Ya, pasti dong. Kita akan tenang. Nah, ya. Nanti kita berbicara khusus tentang itu. Oke, siap. Ya. Nanti makan malamnya jam berapa Pak? Makan sama Jessica? Gimana Pak? Kita di Senayan Golok aja kita konferensi jam 2 ya. Jam 2. Jam Persyaratan semua lengkap di Kejari Jaktim Pak? Belum. Langsung. Ada novum baru Pak? Langsung. Ya. Bapak mau masuk. Pak ngomong bentar. Bentar ya. 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 Bapak mau masuk. Udah, masih. Sabar ya, tunggu wartawan ya. Masuk. Udah ya, udah masuk ke dalam bisa ada. Oh tadi masuk, tadi naik juga. Baik pemirsa, Otto Hasibuan selaku kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso sudah memberikan pernyataannya tadi, kembali menjelaskan prosedur apa yang harus dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso. Ini merupakan tempat terakhir Balai Permasyarakatan sebelum nantinya juga akan bebas secara bersyarat dan juga akan melakukan agenda pribadi sesuai dengan rencana hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, juga akan memberikan keterangan secara langsung kepada media. Jessica Kumala Wongso yang selama ini bungkam pada saat kasus ini memasuki proses persidangan, bahkan juga tadi ketika keluar dari lapas Pondok Bambu masih belum ada sepatah kata pun yang diucapkan Jessica kepada rekan-rekan media. Nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dijadwalkan Jessica akan
bertemu dengan teman-teman media dan juga akan memberikan pernyataannya sekaligus menjawab pertanyaan dari rekan-rekan media. Tadi juga Bang Oto Hasibuan sudah memberikan informasi mengenai rencana PK peninjauan kembali yang akan dilakukan. Nah, breaking news akan segera kembali tentunya sesaat lagi bersama rekan kami Rendra Kusuma. Pastikan Anda juga masih bersama kami di Breaking News.